khususnya pada subtopik di model referensi TCP/IP layer. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bertemu dengan saya, Yudi Fajar Saputra, dosen dari Prodi Ilmu Komputer, Fakultas Teknik dan Informatika, Universitas Widyagama Mahakam Samarinda. Pada video kali ini saya akan membahas materi di mata kuliah jaringan komputer, khususnya pada subtopik di model referensi TCP/IP layer, di mana ini akan saya menjelaskan mengenai konsep dasar dan juga penjelasan mengenai lapisan dari TCP/IP tersebut. Oke, mari kita bahas. Kita tahu dulu model TCP/IP itu apa sebenarnya sih? Nah, model TCP/IP itu adalah sebuah layer ya, di mana itu ada kerangka kerjanya yang untuk bisa berkomunikasi data di jaringan komputer tersebut. Nah, itulah deskripsi singkat yang artinya itu adalah sebuah kerangka kerja untuk komunikasi data di dalam jaringan komputer. Ini berbeda dengan OSI layer ya. Untuk TCP/IP layer ini, model ini itu terdiri dari 4 lapisan utama. Kita kita breakdown mulai dari TCP/IP layernya yang dibagi menjadi 4 lapisan. Oke. Yang ini ya fungsinya untuk memastikan kalau data itu dapat dikirim, diterima, dan diproses dengan benar. Itu fungsi dari 4 lapisan utama tersebut. Oke, kita bahas satu persatu. Apa saja sih lapisan-lapisan dari model TCP/IP? Nah, kita nomor satu kita sebutkan yaitu application layer. Yang kedua transport layer. Terus yang ketiga ada internet layer dan terakhir adalah network access layer. Kita masuk ke yang pertama, application layer itu deskripsinya yaitu berinteraksi dengan pengguna dan menyediakan layanan jaringan. Itu berinteraksi langsung oleh pengguna. Itu dinamakan application layer, di mana aplikasi yang paling luar sendiri, yang paling ujung sebagai ujung tombak untuk pengguna dengan jaringan tersebut. Selanjutnya kita setelah application layer ke transport layer, yaitu mengatur pengiriman data di end-to-end user dengan user penerima atau device yang pertama ke device yang lain, itu transport layer untuk mengatur pengiriman data. Yang selanjutnya adalah internet layer, itu mengatur pengalamatan dan routing paket data. Yang nomor 3, yang terakhir adalah network access layer, di mana ini mengatur komunikasi data di dalam jaringan fisik. Itu 4 lapisan untuk model TCP/IP. Nah, kita lebih jauh lagi, kita breakdown lagi yang mengenai layer-layer atau lapisan-lapisan dari model TCP/IP tersebut. Oke, yang pertama kita akan membahas mengenai application layer. Application layer ini yang memiliki fungsi itu menyediakan layanan jaringan untuk aplikasi. Ya, protokol umumnya itu kita bisa melihat secara langsung, bisa melihat implementasinya yaitu HTTP, HTTPS, FTP, SMTP, DNS. Nah, itu termasuk ke application layer. Kita ambil contoh, kita pernah menggunakan atau mengakses situs web itu menggunakan browser, ya, menggunakan HTTP atau HTTPS. Nah, lanjut kita setelah membahas mengenai application layer, kita melanjut ke transport layer. Transport layer ini yaitu memiliki fungsi itu mengatur pengiriman data end-to-end, ya, termasuk segmentasi dalam koreksi kesalahan pastinya ini. Nah, jadi protokol utamanya itu TCP/IP pastinya. Nah, TCP/IP ada UDP dan sebagainya. Itu TCP ini adalah sebuah protokol utama. Nah, contohnya untuk pengiriman filenya ini bisa menggunakan FTP, file transport protocol. Kita lanjut setelah ke
Transport layer kita masuk ke internet layer. Ini fungsinya itu mengatur pengalamatan dan routing pakai data antar jaringan. Oke, protokol utamanya itu IP yang mengidentifikasi alamat tujuan data. Yang selanjutnya ada seperti ICMP itu mengirim pesan error dan informasi di status jaringan. Nah, kita ambil contoh itu routing paket menggunakan alamat IP-nya. Nah, itu adalah internet layer. Kita lanjut yang terakhir yaitu network access layer. Ini fungsinya yaitu mengatur komunikasi data di jaringan fisik. Ya, protokol utamanya itu Ethernet, WiFi, dan sebagainya. Nah, komponen tuh ya kabelnya, terus antena WiFi, MAC address. Nah, itu adalah network access layer-nya dari model TCP IP. Nah, jadi kalau kita simpulkan nih, apa sih perbedaan antara TCP IP dengan OSI? Nah, ada dua model yang sering kita dengar yaitu OSI dan TCP/IP. Jadi keduanya ini memiliki perbedaan. Model TCP/IP hanya memiliki 4 lapisan, ya, sedangkan OSI memiliki 7 lapisan. Itu adalah perbedaannya. Jadi lapisan fisikal dan data link pada OSI layer itu digabungkan menjadi network access layer dalam model TCP/IP. Sementara untuk lapisan presentation dan session yang ada di OSI layer itu diserap, digabung, dilebur itu ke dalam layer aplikasi. Nah, itu adalah perbedaan utama antara TCP/IP dengan OSI layer. Itu aja kita simpulkan. Saya cukupkan video kali ini. Semoga bermanfaat. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.